Oke, selamat siang semua. Kita bertemu lagi ya kelas 11 IPA di pelajaran biologi. Nah, kemarin kan kita sudah mengetahui mengenai organ-organ ya yang berhubungan dengan sistem ekskresi. Nah, sekarang kita lanjut ke proses pembuatan urin dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, kita lihat pertama proses pembentukan urin. Nih ya. Urin pertama ya ada 3 tahap. Jadi diperhatikan ada 3 tahap. Tahap 1 itu disebutnya filtrasi. Nah, ini nih yang tahap ini. Tahap filtrasi yaitu penyaringan, filter ya. Sedangkan tahap yang kedua adalah tahapan reabsorpsi ya. Tahapan reabsorpsi. Nah, tahapan reabsorpsi itu itu artinya kan lagi berulang. Nah, reabsorpsi artinya penyerapan kembali mana saja zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Baru yang terakhir augmentasi. Dia pengeluaran zat dengan menambahkan juga zat-zat tertentu yang harus dibuang. Gitu. Nah, ini kita lihat dulu. Yang pertama ya, tahapan yang pertama itu adalah tahapan filtrasi. Nah, ini lihat di gambar gini ya. Jadi tahapan filtrasi ini letaknya adalah di sini. Nah, di sini akan terjadi ya. Yaitu di mana letaknya yang utamanya adalah di glomerulus. Jadi tahapan filtrasi terdapat di glomerulus. Nah, yang difilter ya, yang difilter adalah molekul-molekul yang besar gitu ya, kecuali protein. Nah, kecuali protein itu belum disaring di sini gitu. Protein sudah disaring di sini. Nah, nanti protein itu harusnya di dalam tahapan filtrasi itu tidak akan ada hasil, tidak akan lagi, udah nggak ada nih di dalam urinnya. Urinnya disebut urin primer, urin yang pertama. Yang ada hasil dari penyaringan itu masih mengandung air, pasti ya. Masih mengandung garam, HCO3-, H+, urea, glukosa, asam amino, dan drugs. Drugs itu artinya obat yang kita minum. Makanya kan kalau kita kadang minum obat, kerasa lebih bau ya. Urinnya itu terlihat kerasa lebih bau obatnya. Gitu. Jadi tujuan utama di glomerulus itu adalah menyaring protein. Jadi protein yang disaring pada tahapan glomerulus. Nah, tahapan yang kedua itu adalah pada tubulus proksimal, itu adalah tahapan yang disebut sebagai urin sekunder. Mana tahapan tubulus proksimal itu yang ini. Nah, ini disebutnya tubulus proksimal. Nah, jadi di sini diserap lagi. Gitu ya, diserap lagi zat-zat yang masih dibutuhkan gitu. Nah, apa saja yang akan diserap ya kan, yaitu glukosa, asam amino, dan Na+, dan lain sebagainya. Nah, ini diserap lagi. Nah, terjadi secara transport aktif. Nah, nanti kalau sudah difilter, sudah diambil nih zat-zat tersebut, akan dikembalikan lagi ke darah. Nah, inilah yang disebut sebagai urin sekunder. Gitu, ya. Nah, nanti si filtrat yang kedua, urin sekunder ini masih mengandung ini, nitrogen dan urea. Nah, nanti kita lihat di sini ya. Habis itu dia jalan nih. Nah, dia jalan ke sini. Ya. Ini masih diserap kembali juga, ini yang tadi, ya. Ini masih direabsorpsi, nanti masuk ke tahapan yang di sini. Ini sudah masuk ke tahapan yang augmentasi. Nah, augmentasi. Gitu. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi pas tahapan setelah dia masuk filtratubulus, masuk ke tadi proksimal, terus masuk ke distal. Nah, pada saat masuk ke tubulus distal itu yang ini, ya kan? Sudah mulai kita lanjut ke tahapan yang augmentasi. Jadi ditambahkan lagi nih zat-zat yang nggak butuh. Gitu. Nah, nanti zat yang ditambahkan contohnya H+ gitu ya. Nanti akan terkandung urin yang terakhir.
hanya akan mengandung ini, urin yang sehat itu hanya akan mengandung air, urea, dan garam. Nah, ini yang disebut sebagai urin sesungguhnya, yang urin yang ketiga. Gitu. Nah, nanti setelah itu disalurkan ke rongga ginjal, nanti ada kantung kemih ya. Nah, nanti tinggal langsung dikeluarkan dalam bentuk urin. Nah, itulah cara atau proses pembentukan urin gitu. Nah, sekarang kita lihat apa sih yang mempengaruhi proses produksi urin. Kok kadang kita urinnya kalau pas lagi buang air kecil itu banyak volumenya, kadang juga sedikit volumenya. Nah, ini bergantung sekali dengan banyak hal gitu ya. Jadi pada normalnya setiap hari itu sekitar 1 sampai 1,5 liter urin yang dikeluarkan gitu. Jadi tergantung hal-hal. Yang pertama zat diuretik. Nah, zat diuretik itu apa? Gitu ya. Zat-zat, jadi pembentukan urin dipengaruhi oleh hormon namanya antidiuretik. Hormon ini akan menentukan banyak sedikitnya produksi urin. Kalau kamu banyak minum air, ya kan, makanya ADH-nya sedikit. Jadi ADH kan antidiuret, artinya anti membuat kencing gitu. Jadi jadi diserap gitu ya. Jadi nanti justru kalau ADH-nya sedikit, ya kan, maka produksi urin banyak. Sebaliknya kalau kita kurang minum air, ADH-nya akan kayak ADH-nya tahu gitu, kalau kita sedikit minum air, ADH-nya akan justru produksinya banyak sehingga justru urinnya sedikit karena ADH itu kan anti. Gitu ya. Nah, itu adalah hormon yang dimiliki oleh tubuh kita. Sedangkan ada zat-zat yang disebut sebagai zat-zat diuretik. Itu kebalikannya dari antidiuret. Justru dia memicu terbentuknya urin gitu. Contohnya kalau kita banyak minum kopi, teh, alkohol gitu ya. Nah, mereka itu adalah zat-zat yang disebut sebagai zat diuretik gitu. Nah, kenapa dia bisa membuat kita jadi lebih banyak menghasilkan urin gitu ya? Karena zat-zat kimia tersebut akan menghambat reabsorpsi ion Na+. Gitu. Sehingga penyerapan airnya terhambat, tapi terhambat. Terhambat itu artinya nggak harusnya diserap, malah nggak keserap. Jadi loss aja gitu ya. Nah, akhirnya menyebabkan volume urin meningkat. Gitu. Nah, kita lihat faktor yang kedua. Faktor yang kedua adalah suhu. Gitu ya. Jadi suhu internal dan eksternal, gitu ya. Jadi saat peningkatan suhu ya kan akan menyebabkan volume urin berkurang. Jadi kan kita kerasa nih kalau udaranya lagi dingin, justru urin kita akan banyak gitu ya. Nah, terus kita lihat lagi nomor 3, konsentrasi darah. Gitu ya. Jadi kalau semakin kita nggak minum banyak, pasti kan darah kita kental dong ya, karena nggak banyak air yang terkandung dalam darah kita. Gitu ya. Nah, maka dari itu volume urin kita juga turun karena konsentrasi darahnya terlalu pekat. Nah, terlalu pekat itu berarti nanti pas difilter nggak banyak tuh air yang bisa keluar di saringannya itu. Terus emosi juga merangsang peningkatan dan penurunan urin. Jika kita stres, kalau kita stres kita gugup gitu ya, kita stres kita gugup ya, namanya demam panggung misalnya, kita harus perform gitu. Nah, nanti kita pasti akan merasa aduh kebelet kencing gitu ya, pengen buang air kecil gitu. Nah, itu juga berpengaruh. Kenapa? Karena disebabkan hormon adrenalin. Saat kita stres, hormon adrenalinnya meningkat. Dan kalau hormon adrenalin meningkat, maka kerja ginjal juga akan meningkat. Gitu. Itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kerja urin gitu, kerja ginjal. Nah, nanti untuk yang penyakit yang mempengaruhi kita bahas di minggu depan ya. Nanti ada soal latihan seperti biasa. Miss akan kalian bisa langsung cek di WA grup seperti biasa, oke? Sampai di sini dulu semuanya, selamat siang.